Baik, selamat siang. Kita akan lanjut untuk materi logika matematika gitu ya. Bahasan kita kali ini ada proposisi, tabel kebenaran, tautologi, kontradiksi, ekuivalensi, operasi logika pada komputer. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true ya, dan bisa jadi salah atau false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya atau truth value. Contoh proposisi 6 adalah bilangan genap. Kemudian ini pasti jawabnya benar gitu ya, sehingga dianggap proposisi. Selanjutnya, Soekarno adalah presiden Indonesia yang pertama. Nah, ini jawabannya juga ada benar. Yang bukan proposisi, contohnya adalah serahkan uangmu sekarang. Ya, ini kalimat perintah gitu. Kemudian X tambah 3 sama dengan 8. Nah, ini enggak ada, bukan deklaratif gitu. Kemudian tidak bernilai benar atau salah. Dan kombinasi proposisi baru atau majemuk ya dapat dibentuk dengan mengkombinasikan satu atau lebih proposisi. Pertama ada konjungsi. Misalkan P dan Q adalah proposisi, konjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P dan Q ada kayak V dibalik gitu ya, adalah proposisi, bacanya P dan Q. Kemudian ada disjungsi. Nah, ini konjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P, V, Q gitu ya, adalah proposisi P atau Q. Kemudian ada lagi ingkaran. Ingkaran dari P dinyatakan dengan negasi P atau bukan P gitu ya. Dan implikasi P dan Q dinyatakan dengan notasi P jika P maka Q. Dan ada lagi implikasi P dan Q dinyatakan dengan notasi P jika dan hanya jika Q. Ini adalah proposisi, gambarnya panah kanan kiri gitu ya. Dan ada disjungsi eksklusif atau eksklusif OR. Ini dari P dan Q dinyatakan dengan P XOR. Ya, ini adalah preposisi P atau Q tapi bukan keduanya. Dan tabel kebenaran, misalkan P dan Q adalah preposisi, ada konjungsi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selain itu salah. Nah, ini syaratnya nilainya akan jadi benar jika P dan Q ini dua-duanya benar. Selain itu jika ada perbedaan maka hasilnya salah. Ada lagi disjungsi bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Nah, berarti dua-duanya syaratnya harus salah ya. Maka hasilnya akan jadi salah. Selain itu, kalau berbeda jawabannya benar. Dan ada negasi P, ini bernilai benar jika P-nya salah, sebaliknya jika bernilai salah, ini jika P-nya benar. Jadi balikan itu ya. Ada implikasi eksklusif OR nanti kita bahas. Contohnya ada dalam tabel kebenaran konjungsi P dan Q. Kalau Anda lihat yang sebelah kiri sendiri gitu ya, konjungsi syaratnya bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selain ini itu salah. Berarti kalau Anda lihat maksudnya true itu benar, F itu false atau salah gitu ya. Kalau Anda lihat kedua-duanya benar, maka hasilnya akan jadi benar. Tetapi jika salah satu salah ataupun keduanya salah, hasilnya akan menjadi salah atau false.
Selanjutnya yang disjungsi yang tengah gitu ya, P dan P atau Q disjungsi bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Syaratnya harus dua-duanya salah. Berarti Anda lihat yang keduanya salah hanya yang baris terakhir itu ya, false dengan false, hasilnya juga akan jadi salah. Jika selain itu berarti tidak sama ataupun keduanya benar, maka hasilnya akan jadi benar. Kemudian negasi tabel sebelah kanan sendiri, negasi P yaitu dia bernilai benar jika P nya salah, sebaliknya bernilai salah jika P benar. Jadi kebalikannya. Maka kalau T jadi F, kalau F jadi T gitu ya. Kemudian implikasi jika P maka Q gitu ya. Implikasi ini mengikuti Q yang akhir kecuali sama-sama salah, hasilnya akan jadi salah. Nah, ini kalau Anda lihat ciri-cirinya implikasi mengikuti yang belakang gitu ya. Kalau belakangnya benar, hasilnya benar. Kalau belakangnya salah, hasilnya salah. Kecuali sama-sama salah. Kalau Anda lihat sama-sama salah, dia akan berhasil benar. Kemudian yang tengah implikasi P jika dan hanya jika Q implikasi hasilnya false atau salah jika salah satu bernilai benar. Nah, kalau Anda lihat hasilnya false jika salah satu bernilai benar atau true, itu baris kedua dan baris ketiga. Tapi jika keduanya benar atau keduanya salah atau selain dari yang tadi gitu ya, dia hasilnya menjadi benar. Itu adalah P jika dan hanya jika Q. Dan exclusive OR ini hasilnya akan jadi benar jika salah satu bernilai benar. Selain itu hasilnya false. Nah, jadi kalau Anda lihat salah satu saja atau salah satu bernilai benar true, maka dia akan hasilnya false. Selain itu hasilnya benar ya, kalau salah satunya bernilai true, maka dia akan menjadi true. Kecuali itu nilainya false. Nah, false yang gimana? Jika keduanya false, kemudian jika keduanya T, dia akan menjadi false. Kemudian tabel kebenaran yang berkaitan dengan implikasi. Nah, ini sama, implikasi mengikuti Q yang akhir kecuali sama-sama salah gitu ya, hasilnya akan jadi salah. Kalau dari P itu misalkan ya, ini kalau ada pertanyaan, ada soal tabelnya seperti ini, ada P sama Q, nanti Anda buat urutannya hampir sama saja ya. Yang kolom pertama TT, kemudian FF gitu ya, terus kolom kedua TF, TF. Nah, nanti dibuat sama saja. Kalau nanti akan dicari logika atau operasi dua parameter, kalau parameternya P sama Q. Dan kalau negasi Q, negasi P, saya kira sudah paham ya, tinggal mencari baliknya aja. Dan implikasi P sama Q, implikasinya jadi kalau sama-sama salah itu dia jadi salah. Nah, kalau Anda lihat yang sama-sama salah, dia mengikuti yang Q akhir ya, kecuali sama-sama salah dia akan jadi benar. Kalau Anda lihat yang sama-sama salah, dia tadi baris paling bawah gitu ya, baris paling bawah, nanti di situ hasilnya jadi benar. Oke. Dan kalau yang Anda lihat yang lain, dia akan mengikuti yang belakangnya. Misalkan P sama Q
dia belakangnya T ikut T, belakangnya F ikut F, belakangnya T ikut T, kecuali ya keduanya false, dia akan hasilnya menjadi T. Kemudian kalau Anda perhatikan selanjutnya converse. Nah, converse itu balikan dari implikasi ya. Tadi P sama Q, sekarang Q sama P. Hasilnya bagaimana catatannya sama. Dia akan mengikuti yang, kalau sekarang yang tadi yang Q, nah sekarang yang P. Sekarang ikuti yang P. Kalau T sama T, dia hasilnya jadi T. Kemudian Q sama T, F sama T, berarti hasilnya T. T sama F, F. Berarti yang belakangnya sama ya. Kemudian terakhir, kalau keduanya false, dia akan hasilnya jadi false. Jadi true, sorry ya. Kemudian inverse. Inverse ini maksudnya dari negasi P, kemudian implikasi dengan negasi G. Nah, maka tadi kenapa kok ditulis di depan ada negasinya terlebih dahulu. Kemudian kalau F dengan F tadi apa? Keduanya, kalau dua-duanya salah hasilnya apa? Benar. Dan negasi B dengan negasi Q dilihat yang belakang hasilnya T. Oke, terus T sama F hasilnya belakang. T sama T hasilnya belakang. Ada lagi kontraposisi. Kontraposisi ini Anda lihat dia tukar tempat dari tempatnya inverse gitu ya. Sekarang negasi Q sama negasi P. Nah, berarti yang kuat yang negasi P-nya. Anda lihat sama-sama false-nya dia akan jadi true. Kemudian T dengan F hasilnya F belakang. F dengan T yang belakang. T dengan T yang belakang. Setelah apa? T sama T hasilnya ya hasilnya akan jadi T yang belakang gitu ya. Selanjutnya ini tabel kebenaran proposisi majemuk ya. Nah, ini majemuk Anda perhatikan, berarti harus dicari intinya mana terlebih dahulu. Kalau ada dua parameter P sama Q, seperti tadi ya, dua parameter P sama Q nya urutannya samakan saja. Kemudian yang pertama ada P atau Q gitu ya, kita cari terlebih dahulu apa disjungsi, syaratnya bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Ada nggak yang dua-duanya salah? Ada ya, dua-duanya salah, maka hasilnya F. Oke. Kemudian selain itu benar. Nah, misalkan F dengan T, T dengan F, F dengan T. Nah, ini sama-sama jadi sorry. Nah, ini kalau Anda lihat jadi ya sama-sama jadi benar. Selain itu gitu ya. Dan negasi P ini saya kira sudah bisa. Dan baru terakhir nah ini yang tadi ya, hasil disjungsi dicampur dicari dengan negasi P. Kalau konjungsi atau penilai benar syaratnya ya jika P dan Q keduanya benar. Selain itu salah, ada nggak yang keduanya benar? Nah ini ya, ini keduanya benar, maka hasilnya benar. Selain itu akan jadi false, false, false gitu ya.
Dan tabel kebenaran kedua ya, ada contoh tabel kebenaran proposisi majemuk. Ini kalau Anda perhatikan sekarang 3 parameter PQR. Urutannya bagaimana? Nanti kalau sama Anda menghadapi sebuah tugas itu ya, atau latihan, nanti parameternya samakan seperti ini. Ya, urut-urutannya juga begitu, samakan, jangan dibeda, jangan buat sendiri gitu ya. Nanti kalau buat sendiri pasti hasilnya akan berbeda atau bingung gitu ya. Dan kalau konjungsi, nah ini Anda harus paham rumusnya ya. Konjungsi bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Ada nggak keduanya benar? P sama Q. Ini ada ya. Ini keduanya benar. Dia akan hasilnya jadi benar. Kemudian selain itu salah. Nah, kalau Anda lihat dicampur, dibolak-balik, yang lainnya akan jadi false. Negasi Q, paham? Negasi Q dan R sama aja ya. Negasi itu apa? Konjungsi itu caranya dua-duanya harus benar. Kalau Anda lihat ini ada yang benar segitiga ya, sama ini akan jadi ini. Kemudian disjungsi yang sebelah kanan gitu ya, setelah dicari dan Anda lihat aja hasilnya, tinggal P dan Q, kemudian dicari yang disjungsinya. Maka ini bisa Anda perhatikan ya, kalau disjungsi ini bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Syaratnya harus dua-duanya salah. Ada nggak dua-duanya salah? Nah, ini ada dua-duanya salah, maka benar salah, dua-duanya salah, false, dua-duanya salah, false. Selain itu benar. Kemudian ada tautologi kontradiksi. Definisi sebuah proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus, sebaliknya disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Contohnya buktikan. Nah, ada dua contoh, apakah tautologi, apakah kontradiksi. Nah, ini bisa dikerjakan gitu ya. Nah, contohnya kalau yang gambar pertama ini nanti silakan dicoba gitu ya. Kira udah paham ya. Kalau semuanya hasilnya benar, ini tautologi gitu ya. Kalau hasilnya semuanya false, ini kontradiksi. Dan ekivalensi, nah ini secara logika ada P ada Q, nanti dilambangkan dengan P sama Q, tanda panahnya kan kiri. Kemudian ekivalensi ini jika keduanya punya tabel kebenaran yang identik. Nah, identiknya seperti apa akan kita lihat. Nah, ini contoh ekivalensi atau bukti, misalkan negasi P Q, kemudian negasi P dengan negasi Q. Kalau Anda lihat dia hasilnya akan sama atau serupa gitu ya. Berarti kalau sama, nah, ya sama ya. Nah, ini di tabel identik hasilnya sama. Dan ini yang perlu diperhatikan, ada hukum logika proposisi, ada hukum identitas, hukum negasi gitu ya. Ini kemudian hukum involusi, ada negasi ganda, ada hukum nul, dominasi ya, ada hukum idempoten, ada hukum involusi, negasi ganda, ada hukum penyerapan atau absorpsi, ada hukum komutatif, ada hukum asosiatif, hukum distributif dengan hukum De Morgan. Nah, jadi istilahnya ini bersama seperti yang tadi rumusnya ini yang di awal gitu ya.
Jadi ini hanya bisa membedakan saja, untuk membedakan hukum logika proposisi. Nah, kemudian apakah ekuivalensi sama, nanti akan dicari ya. Kalau ini dua parameter P sama Q, nah, nanti dicari misalkan negasi P sama Q, berarti harus dicari nilai dasarnya, kemudian ada yang dibaliknya ini ya, di dalam kurung baru hasil negasinya. Kemudian sama gitu ya. Nah, ini juga P sama Q nya dicari, kemudian negasi P negasi Q nya dicari, kemudian baru dicari hasilnya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang contoh 2 parameter 3, parameternya ada 3, ini diperhatikan, ini harus sama ya. Nanti kalau Anda buat sendiri, buat tugas, buat kuis, tidak boleh beda, urutannya juga harus sama. Nah, kemudian P sama Q, R, nah ini kalau Anda perhatikan nanti harus diselesaikan satu per satu gitu ya. Nah, Anda perhatikan langkah-langkahnya ya. Kemudian apakah keduanya ekuivalen, maka sama, harus dikerjakan dua-duanya. Terus misalkan, nah kalau Anda lihat hasilnya apakah sama, ternyata tidak sama, tidak identik, berarti dia tidak ekuivalen gitu ya. Nah, kemudian ada operasi logika pada komputer, ada operasi boolean. Ini dinyatakan dalam ekspresi logika. Operator boolean yang digunakan adalah AND, OR, XOR, dan NOT. Ekspresi tersebut hanya menghasilkan satu dari dua nilai, true atau false. Misalkan X1, X2, X3, dan X4 adalah perubahan boolean dalam bahasa Pascal. X1 dan X2, X1 OR, NOT, X2, AND, X3 gitu ya. Ini yang bersesuaian dengan ekspresi logika yang sudah kita bahas gitu ya. Nah, bisa kita bahas kalau dan itu apa, kalau V dibalik gitu ya, atau itu V gitu ya. Kalau not itu negasi, hampir sama seperti yang tadi kita bahas. Dan ada operasi bit. Komputer mempresentasikan informasi dengan menggunakan bit. Sebuah bit hanya punya dua nilai, yaitu 1 dan 0, di mana 1 untuk mempresentasikan true atau benar gitu ya, dan 0 untuk false-nya. Maka operasi bit ini seperti berikut, ini bisa Anda lihat, perhatikan. Ini kalau 0 salah, kalau 1 benar. Ini bisa disesuaikan dengan ekspresi logika ya, yang atas sama yang bawah, dia bernilai sama maksudnya. Dan contoh lain, X dari Y adalah ekspresi logika yang nilainya benar atau salah tergantung pada nilai X dan Y. Dan Y dengan X tambah 10 adalah pertanyaan aritmatika yang dieksekusi jika nilai X lebih dari Y gitu ya. Nah, kalau Anda lihat dari persamaannya, berarti dieksekusi jika nilai X nya lebih dari Y atau bernilai benar. Tanya berapa nilai Y jika nilai X3 sama Y nya 5. Nah, kalau sudah tahu X3 nya 5, Y nya 5 gitu ya, maka Anda lihat X nya 3, Y nya 5, pernyataannya X lebih dari Y, dia hasilnya salah, sehingga pernyataan Y X tambah 10 tidak bisa dilakukan gitu ya, maka nilai Y nya tetap yaitu 5. Oke, berikut ada beberapa latihan, nanti silahkan dikerjakan, ditulis tangan ya, nanti di foto, di upload. Baik, terima kasih, sekian untuk penjelasan hari ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.